Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa hari berganti demi hari. Sekarang kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan, yang artinya bahwasannya sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan di tahun yang akan datang kita masih berjumpa di bulan Ramadan, sehingga kita bisa mengisi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya ibadah. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini kita telah banyak melaksanakan ibadah. Tentunya jangan sampai berakhirnya bulan Ramadan maka berakhir pula ibadah kita. Abdullah bin Ammar radhiyallahu anhuma, beliau pernah berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah berkata kepadaku, "Ya Abdullah, wahai hamba Allah, la takun misla fulan, janganlah kamu seperti si fulan, kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail." Dulu si fulan itu melakukan salat malam, akan tetapi sekarang dia telah meninggalkannya. Dia sudah tidak sholat malam lagi. Anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini kita tentunya sering banyak melakukan ibadah. Kita bertilawah, kita menghatamkan Al-Quran, kita sholat malam. Tetapi pesan Rasulullah SAW, jangan sampai berakhirnya bulan Ramadan maka berakhir pula ibadah kita. Oleh karena itu, para ulama mengingatkan kepada kita, kun rabbaniyan wa la takun ramadhaniyan. Jadilah hamba Allah di setiap saat, jangan menjadi hamba Allah di bulan Ramadan saja. Oleh karena itu, kita beribadah kepada Allah tidak hanya di bulan Ramadan saja, akan tetapi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan selain bulan Ramadan juga, baik itu di bulan Ramadan atau di bulan yang lainnya. Oleh karena itu, anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa cara agar kita bisa menjaga konsistensi ibadah setelah bulan Ramadan. Cara yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati ini senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, teguhkanlah, istiqomahkanlah hatiku terhadap agamamu. Anakku rahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hati ini mudah patah dan cepat gelisah. Oleh karena itu, kita harus banyak-banyak meminta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Semoga hati ini senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang kedua agar kita bisa menjaga konsistensi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita beramal dengan amalan yang mudah tetapi secara kontinu. Ya, amalan yang ringan tapi secara kontinu, dan itulah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ahabul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Ya, bahwasannya amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu amalan yang sedikit
ya, tetapi secara kontinu, atau amalan yang kontinu ya, meskipun itu sedikit. Dan ini termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara yang ketiga agar kita bisa menjaga konsistensi ibadah setelah Ramadan, yaitu kita berteman dengan teman-teman yang soleh. Kita bergaul dengan teman-teman kita yang soleh, ya. Karena insya Allah ketika kita memiliki teman yang soleh, ketika kita bergaul dengan orang-orang soleh, maka kita akan terbawa soleh, ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita agar siapa teman dekat kita, karena memiliki pengaruh, ya. Kalau kita berteman dengan orang soleh, insya Allah kita akan ikut soleh. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih." Seseorang terhadap agamanya tergantung teman dekatnya. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu terhadap agama tergantung teman dekatnya. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Oleh karena itu, perhatikanlah siapa teman dekatmu, karena insya Allah ketika kita berteman dengan orang soleh, kita akan terbawa soleh. Ketika kita berteman dengan teman-teman yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita pun akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua termasuk kepada orang-orang soleh dan kita pun memiliki teman-teman yang soleh. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.